Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Family Rich, aku Mami Indri. Saya Papi Widi. Kali ini kita mau sharing tentang pengalaman selama kita umroh kemarin. Oke, sekarang kita mau ngasih tahu dari nama travelnya dulu. Nama travelnya ada di bawah sini. Namanya adalah Musa Hafiz. Harganya berapa, Pi? Harganya 28.500.000. Nah, tapi itu belum sama kereta cepat dan tips lalalala lainnya. Betul. Jadi kalau ditotalin itu sekitar 30.500. Apa yang ngebuat Papi mau umroh? Selagi kita masih ada waktu, kesehatan, umur, dan rezeki, kita jalanin. Kalau aku, yang ngebuat aku mau umroh itu adalah yang pertama kita mau ibadah dulu sama Allah untuk mendekatkan diri. Dan ya intinya kalau kita udah upayain datang ke rumah Allah dulu, dan umroh itu adalah undangan. Alhamdulillahnya hati kita dikasih undangan datang ke rumah Allah. Ya udah, aku nggak akan menolak itu. Dan benar kata Papi, mumpung masih muda. Barang-barang penting yang wajib teman-teman bawa selama umroh. Dari aku dulu, salon pas. Terus ada Persiapan kita traveling tuh colokan 3. Biasanya di luar negeri suka butuh. Terus ada ini nih, terminal, karena colokannya kan terbatas dan kita tuh satu kamar itu bisa 3-4 orang ya teman-teman. Terus apalagi? Sama jangan lupa lagi satu timbangan digital. Timbangan digital. Terus kalau aku adalah tasbih digital atau tasbih apapun itu, biar mengingat kita terus berzikir dan berdoa sama Allah. Terus apalagi? Sama ini spray semprotan apabila misalkan kita batal, bisa wudhunya menggunakan ini. Nah, dari kita beli semprotan untuk wudhunya yang 2 ya, tipenya yang pump itu yang ada ininya teman-teman, apa namanya? Ya, ada muncung gitu di depannya. Yang satu lagi memang tipe yang spray seperti botol parfum. Selanjutnya ini ada tas lempang. Ukurannya nggak terlalu besar, biar bisa kita menjalankan umroh itu dengan simpel, nggak perlu repot-repot lagi. Ya, jadi tas ini kemarin kita beli di salah satu brand ya. Ya. Nah, ini bisa masukin apa namanya, sendal teman-teman. Betul. Terus tasbih gitu, dan ada kancing belakangnya. Papi biasanya dia naruh handphone. Tapi kalau misalnya nggak ada yang kayak gini, lebih simpel lagi teman-teman beli tas serut. Nah, ini bisa ditaruh di depan maupun ada di belakang. Selanjutnya, nah ini penting banget teman-teman, nggak usah lagi bawa mukena traveling juga nggak usah, mukena putih yang lebar-lebar juga nggak usah, teman-teman tuh cukup pakai ini aja. Karena aurat kita itu yang perempuan ketika sudah mikot itu hanya wajah sama telapak tangan. Nah, sekarang mungkin kita mau jelasin tentang mulai dari awal mikot. Kita waktu itu selesain sholat Jumat dulu ya. Ya, betul. Dan perempuan boleh sholat Jumat loh selama di Madinah. Betul. Nah, setelah sholat Jumat baru nanti kita akan mengambil mikot. Tapi sebelum kita ceritain ngambil mikotnya, flashback dulu nih dari pagi-pagi apa yang kita lakuin ya. Aku dulu ya yang perempuan. Jadi aku mandi biasa karena kita mau tahajudan jam 3 subuh, kita mandi dulu masih pakai apa itu, sabun ya, Pi. Terus abis mandi aku masih pakai deodoran, masih pakai make up, masih pakai sunscreen dan lain-lain, hand body masih boleh. Tapi setelahnya kan aku sarapan pagi tuh, Pi. Terus jangan lupa setelah sarapan pagi kita langsung mandi sunnah ihram. Nah, mandi sunnah ihram cuman boleh pakai air biasa. Biasa, tidak boleh pakai apa-apa. Ya, jadi aku udah nggak pakai sabun lagi, aku udah nggak pakai deodoran lagi, dan ya intinya kayak mandi wajib ya, Pi ya, diawali dengan wudhu, terus baca niat ya, terus sudahnya kalau aku sih wudhu, baca niat, terus aku mandi kayak kita mandi besar gitu ya, keramasan, tapi nggak pakai sabun, nggak pakai sampo lagi gitu. Hanya air aja. Iya, betul. Terus setelahnya kalau udah beres mandi buat mandi ihram apa, Pi? Kalau yang cowok biasanya kalau sudah mandi ihram, niat, habis itu kita menggunakan ihram, kain ihramnya. Itu nanti Papi bagiin tips ya tata cara pakai kain ihram ya. Boleh. Tapi nggak dari ini ya, maksudnya kita tetap pakai baju daleman gitu ya. Nanti boleh. Akan kita bagi tipsnya. Terus, Pi? Terus ya kita setelah pakai ihram itu ya kita persiapan biasanya itu ngambil mikot. Persiapan ngambil mikot itu kita ya intinya harus dijaga semuanya, pembicaraan, tata perilaku semuanya.
sebelum kita persiapan umroh gitu. Ya, jadi ini merupakan larangan-larangan mikot. Kita kasih tahu di bawah sini larangan-larangan setelah ambil mikot maksudnya ya. Jadi Ya, betul. berlakulah larangan-larangan umroh itu. Jadi teman-teman harus sudah mulai menjaga lisannya, terus fokusnya tadi langsung semuanya ke ibadah. Ya. Dan tadi kenapa aku bilang harus pakai ini? Jadi karena ustadznya adalah mazhabnya Syafi'i dan kita juga mazhabnya Syafi'i, suami istri itu nggak boleh lagi bersentuhan. Nah, ketika di sana kan nanti pasti bakal ramai orang ya, teman-teman. Ya dengan adanya sarung tangan ini, kamu nanti tangannya akan tercover seperti ini. Ya. Jadi kalau megang orang itu ya paling cuma Terjaga megang gitu. ininya doang. Betul. Terus kaos kaki juga kan selalu dipakai. Jadi kalau kena injek kaki orang atau kita menginjak kaki orang itu juga tidak batal karena tidak tersentuh oleh kulit. Nah, kalau aku nambahin larangannya lagi, perempuan kan kita udah nyampe nih ya di Mekah. Jangan lupa untuk selalu menjaga aurat tadi. Yang boleh terlihat hanya telapak tangan dan wajah saja. Nah, jadi kalau udah sampai di kamar hotel, karena di Mekah aku sama papi pisah, papi sama cowok-cowok, Ya, aku sama betul. ibu-ibu. Kita udah mulai ngingetin sama ibu-ibu yang lainnya untuk nggak boleh ngebuka hijab, ngebuka kaos kaki. Jadi tadi yang boleh dilihat orang hanya telapak tangan dan wajahnya aja. Ya. Kita pun tidur juga dalam keadaan semuanya kita pakai karena memang kita kan naik kereta cepat sampainya sekitar jam 8 ya. Iya, 8. 8 atau setengah 9-an gitu. Terus kita nunggu rekan-rekan yang naik bus. Terus kita masih ada waktu tidur sebentar 1 atau sampai dengan 1,5 jam. Ya. Bangun tidur, wudhu lagi, ingat dijaga semua larangannya, baru kita mulai untuk umroh. Terus apalagi Pi? Terus satu tambahan. Nanti dulu ngomong-ngomong apa dulu kamu? Ya nggak boleh ada hati-hati rambut yang rontok kayak gitu. Oh iya, nah 1, 2, 3. Tambahan satu lagi yang buat cowok-cowok biasanya kan kita kan nggak boleh pakai kopea, peci ya gitu kan, dan pelindung kepala lah intinya gitu. Dijaga apabila ingin menggaruk kepala, hati-hati rambut rontok atau bulu mata gitu loh. Apabila setelah kita mengambil mikot tersebut ada yang rontok, tidak, maksudnya dalam arti disengaja, itu bakal kena dam gitu Ya, loh. dam itu adalah denda ya Pi ya, Denda, yang harus ya. kita bayar. Karena Jadi harus dijaga juga. Kayak perempuan yang pakai ciput itu kan sering banget nih rambutnya keluar-keluar, atau tadi kata papi bilang rambut rontok gitu ya. ya betul. Itu bisa berbahaya karena teman-teman nanti bakal ngebayar dam. Nah, kalau misalnya ternyata dia nggak sengaja Pi, kalau dari kita sih saranin langsung aja lapor ke Ustadz ya. Ya, kalau misalkan biasanya kalau tidak sengaja itu lapor aja ke Pak Ustadz, ke mutawifnya, diceritakan misalkan kronologisnya bagaimana. Apabila biasanya sih kalau misalnya tidak sengaja, insya Allah sih nggak apa-apa. Cuman dalam arti tanda kutip ya, tidak sengaja gitu ya. Tapi dalam arti kalau misalkan dia terlalu heboh, misalkan gurukan kepalanya atau bagian rambutnya atau bulu mata dan alis kayak gitu. Lucek mata Iya, gitu ya. kayak gitu. Ya itu mau nggak mau harus lapor juga tetap, nanti ya penyelesaiannya bagaimana nanti diarahkan oleh mutawifnya gitu. Iya, karena sayang banget kalau kita ngelakuin itu awalnya nggak sengaja, terus inget jadi keterusan, ujung-ujungnya kan umrohnya jadi nggak maksimal ya. Betul. Gitu value-nya. Jadi hati-hati banget teman-teman, makanya kenapa tadi kita bilang wajib bawa tasbih digital. Jadi yang kalian ingat itu ya cuma zikir aja, dan tangan yang kalian pergunakan itu tangannya memang hanya untuk berzikir. Atau ya mengabadikan momen. Kalau aku sih lebih banyak videoin gitu kan ya selama ada di sana. Jadi memang nggak kepikiran buat kayak tadi ngelakuin hal-hal yang sekiranya bisa membatalkan umrohnya kita. Pokoknya penting banget apabila bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menjalankan umroh itu lisannya dijaga. Mau ngelihat orang pun bagaimana bentuknya, rupanya bagaimana, intinya apabila sudah keucap itu astagfirullahaladzim. Iya betul. Jadi Pak Ustadz tuh selalu ngasih tahu kita apapun yang terjadi berucaplah astagfirullahalazim atau subhanallah walhamdulillah walillahil akbar. Contohnya aja beberapa kejadian ya Pi, kalau pas kita lagi umroh itu kan kita udah mulai nyusun barisan. Ya. Gimana Pi cara nyusun barisannya? Intinya kalau misalkan kita sudah satu rombongan itu kan biasanya 20 atau 30 orang. Kita tuh biasanya kan kalau mau tawaf itu posisinya kan di belah kiri itu kan lebih dorongan itu lebih kuat kencang, ya, lebih kencang. Akhirnya
dibikinlah formasi yang kalau bisa yang di belah kiri itu laki-laki yang kira-kira badannya Berbadan besar, besar dan kuat buat menahan dorongan-dorongan dari orang-orang sama gitu yang loh. sabar sih ya gitu, Ya, sama orang yang bisa ngejaga lisannya, Iya, intinya karena sama kalau misalkan di depan tuh rata-rata biasanya di belah kiri itu cowok-cowok, bapak-bapak, depannya bapak-bapak, dan kiri kanannya bapak-bapak. bapak-bapak. Jadi kayak Ibu-ibu itu dihimpit, gitu ya. iya. Kalau enggak, kalau misalkan biasanya itu bapak-bapak juga ada di belakangnya, jadi ibu-ibunya fokus di tengah semua. Intinya yang di depan itu bapak-bapak. Kalau misalkan kita sedang tawaf itu kan orang kan pada semuanya pada ikut semua tawaf gitu kan, penuh, dan ibarat kata dari manapun negara itu orang bergabung di situ semua. Ya intinya kalau orang itu mau lewat ke kanan ya kita geser ke kanan, bantu dorong Iya. ke kanan. Kalau orang itu mau ke kiri silakan, dipersilakan dulu intinya. Intinya yang penting kalau misalkan kita menjalankan umroh itu yang lagi tawaf kita, yang penting sabar, ikutin arusnya, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Iya, jadi memang penting banget udah ngelatih kesabaran sebelumnya dan ngejaga lisan kita. Ingat tadi apapun yang terjadi cukup istighfar saja teman-teman semua. Iya, betul. Kayak misalnya udah mulai tadi bikin barisan, pasti ada aja yang aku pengen di depan Ya, gitu. Aku betul. nggak mau di belakang. Jadi udah mulai nerima aja ya semua Ya, ketetapan betul. yang Allah buat, karena aku percaya mutawif yang jauh lebih tahu mengatur semuanya. Oke, itu aja yang bisa kita sharing ke teman-teman. Ya. Nanti kalau ada kesempatan lain kita juga mau cerita banyak tentang yang ada di Raudhoh sama yang ada di pelataran Ka'bah. Terakhir dari kita mau kasih kesan dan pesan dari Papi dulu. Kalau kesannya kalau misalkan kita di Indonesia sudah berpikiran positif dan ibarat kata dipermudah, insya Allah nanti di Mekah walaupun Madinah, dan Madinah itu insya Allah berjalan lancar. Ibarat kata kayak nggak ada pikiran, maksudnya tenang aja gitu semuanya. Kalau dari aku sih kesannya dulu semuanya sangat menyenangkan dan semua dirasa dimudahkan, bukan untuk maksud ria atau takabur, tapi memang dari awal berangkat kita udah harus pasang positive thinking bahwa semua akan dimudahkan sama Allah karena tujuannya ibadah, pasti Allah akan bantu. Pesannya buat teman-teman semua, selain berpikir positif, mulai dari sekarang harus ngejaga fisiknya karena penting banget untuk mengkonsumsi vitamin, makanan-makanan yang bergizi, sama teman-teman udah nyediain semua perintilan-perintilan yang wajib teman-teman bawa dan tahu tentang kondisi teman-teman sendiri. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton video kita tadi tentang sharing ya terkait kegiatan kita selama umroh. Nanti kalau ada kesempatan kita akan share lagi video-video yang lain dan bercerita terkait umroh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.